Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi suatu karya ilmiah atau makalah yang terdeteksi plagiasi. Jadi jika teman-teman mengalami hal ini, maka tidak usah panik. Jadi saya di sini ada makalah. Jadi ini adalah makalah studi pemikiran Islam. Makalah ini akan diterima jika telah dicek plagiasi dan persentase plagiasinya itu adalah 25%. Maksimal 25%, maka makalahnya dapat diterima. Jadi setelah saya melakukan cek plagiasi dengan plagiarism checker, jadi teman-teman yang belum bisa melakukan cek plagiasi dengan plagiarism checker ini bisa menonton video saya sebelum yang ini. Oke. Jadi setelah saya melakukan cek plagiasi makalah ini terdapat 31% plagiat. Sedangkan 69% mengandung keunikan. Oke. Lantas bagaimana cara kita untuk memperbaiki makalah ini supaya bisa diterima, yaitu dengan maksimal 25% plagiat. Oke. Kita lihat dulu kira-kira letak plagiatnya itu di mana, maka kita tekan detail report. Oke. Jadi di sini sudah nampak bahwa makalah tersebut memiliki 31% duplikat atau plagiat. Jadi di sini kita melihat beberapa bagian-bagian kalimat yang terdetek plagiasi. Seperti yang ini, yang merah. Kemudian yang ini. Yang ini. Oke. Jadi plagiat di sini bukan berarti kita mengambil semerta-merta mengambil di internet, bukan. Akan tetapi bisa jadi buku yang kita kutip itu sudah pernah dikutip di dalam karya ilmiah yang lain yang sudah di-upload ke internet. Jadi itu bisa terdetek plagiat. Jadi bukan berarti kita copy paste dari internet, bukan. Jadi bisa jadi sesuatu yang sudah kita kutip di dalam buku ternyata memiliki kemiripan dengan kata-kata yang ada di internet atau orang yang sudah dahulu memposting karya ilmiahnya, kemudian dia itu terdetek plagiasi. Nah, cara kita memperbaikinya adalah kita save dulu, kemudian kita pilih yang PDF, kita save misalnya hasil plagiasi pemikiran Islam. Kita save di folder contoh. Oke, ini hasilnya. Ini kita tutup dulu. Tampilkan PDF. Kita ketikkan saja di sini paraphrasing tools Indonesia. Oke. Jadi di sini banyak sekali kita temukan alat parafrase yang disediakan oleh Google. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang mana saja
Akan tetapi saya lebih nyamannya menggunakan yang ini, Paraphrase Online Indonesia. Jadi kita klik. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang lain, boleh saja. Akan tetapi yang ini menurut saya lebih banyak kata-kata yang diubah begitu daripada alat parafrase yang lain. Oke, kita kembali ke teks atau makalah yang terdetek plagiasi. Jadi kita bisa lihat di sini yang tanda kuning ini menunjukkan dia itu terdetek plagiasi. Jadi kalau masih 1 atau 2 kata itu tidak terlalu parah, atau 1 kalimat juga tidak terlalu parah. Kita mencari yang banyak. Misalnya yang ini, yang dikutip oleh Harun Nasution merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab yang mengikat tali persekutuan dengan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk dengan masyarakat Madinah dan mungkin juga masyarakat Makkah sebagai intinya. Nah, kita cari teks yang ini, yang terblok kuning ini di makalah kita. Untuk memudahkan kita mencarinya, maka kita klik saja di sini, kemudian kita Ctrl F. Jadi Ctrl F ini untuk mencari kata yang ingin kita cari. Maka kita ketik yang dikutip oleh Harun Nasution. Oke. Kita menemukannya. Jadi yang terdetek plagiasi adalah yang ini. Yang dikutip oleh Harun Nasution sampai dengan sebagai intinya. Oke, sampai sini. Kemudian kita klik kanan, copy atau Ctrl C lebih cepat. Kemudian kita ke paraphrasing tool. Kita pastekan di sini, klik kanan, paste. Kemudian kita centang, saya bukan robot, kemudian kita paraphrase itu. Oke. Setelah itu, ini adalah hasil parafrasenya. Maka kita klik 2 kali untuk membloknya, kemudian kita copy. Kita kembali ke teks yang terdetek plagiasi. Kita hapus. Oke. Kemudian kita paste di sini. Klik kanan, paste, atau Ctrl V juga bisa. Kemudian kita atur kembali. Oke, jika sudah, kemudian kita cari lagi bagian kalimat yang terdeteksi plagiasi. Kita buka lagi PDF-nya, kemudian kita scroll. Oke, yang bagian ini. Jadi teman-teman cari yang paling banyak terblok warna kuning ini, kemudian itu yang diparafrase. Oke, keluarganya terdiri dari orang aristokrat. Kita ketik di sini supaya mempermudah dalam pencariannya. Keluarganya terdiri dari orang aristokrat. Oke, kita temukan dia. Jadi yang ini adalah kalimat yang terdeteksi plagiasi. Sampai dengan kalimat Islam. Sampai dengan kalimat Islam. Oke,
tunduk pada kekuasaan Islam. Yang ini. Oke, kemudian kita copy, kita ke paraphrasing tool, kita hapus, kita pastekan di sini, kemudian kita centang, kemudian kita paraphrase. Oke, jadi ini adalah hasil dari paraphrase. Jadi sekali lagi bahwa paraphrase ini dalam artian bahwa kita mengubah beberapa kata dari kalimat tersebut tanpa mengubah substansi atau maksud dari kalimat tersebut. Ini hasil paraphrasenya, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita copy, kita kembali ke teks boardnya, kemudian yang ini kita hapus, kita enter, dan kita paste. Oke, kemudian kita perbaiki lagi sampai dengan kekuasaan Muslim. Oke, jika sudah, kemudian kita cari lagi kalimat yang yang ini, yang banyak blok berwarna kuning. Bahkan ia menuduh Ali ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Hal ini dilatarkan karena salah seorang pemuka. Jadi dari sini salah seorang pemuka sampai dengan Muhammad ibnu Abi Bakar. Kita cari di sini salah seorang pemuka. Oke, kita sudah temukan salah seorang pemuka sampai dengan Muhammad ibnu Abi Bakar sampai sini. Oke. Kemudian kita copy atau Ctrl C juga bisa, dan kita masuk ke paraphrase, kita pastekan di sini, kemudian kita centang, kemudian paraphrase. Oke, hasilnya yang ini, kemudian kita blok lagi, kita copy, kita kembali ke teks yang tadi, yang ini kita hapus, kemudian kita klik kanan, paste. Oke. Kemudian kita cari lagi teks yang terdeteksi plagiasi. Oke, yang ini lebih banyak. Sebagai pengantara di antara keduanya, maka kita cari ketik di sini sebagai pengantara di antara keduanya. Sebagai pengantara diangkat keduanya. Sebagai pengantara Oke, jika sudah diparafrase, kita copy lagi. Kita copy, kemudian kita masuk ke Word-nya, dan kita hapus. Kita paste lagi di tempatnya yang tadi. Oke, sudah. Kemudian kita cari lagi. Begitu seterusnya. Oke. Mungkin kita cukupkan saja dulu. Kita simpan. Jadi yang sudah kita edit tadi kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita minimize. Oke. Plagiasi yang pertama menunjukkan bahwa persentase 31%.
Kemudian setelah kita parafrase tadi, kemudian kita cek lagi. Kita klik start, kemudian kita load dokumen, kita pilih dokumen yang tadi, makalah pemikiran Islam. Kita open. Oke, setelah kita open, kemudian kita analyze it. Oke, proses cek plagiasinya sudah selesai. Kemudian kita view summary. Oke, ternyata ada penurunan dari 31% menjadi 27%. Oke, agar makalah itu dapat diterima, maka kita akan terus melakukan parafrase sampai dengan hasil cek plagiasinya menunjukkan 25%. Kita detail report. Oke, ini hasilnya. Ternyata yang masih terdetek plagiasi masih lumayan ya. Oke, kemudian kalau kita ingin mengurangi persentase plagiasinya lagi, kita lakukan parafrase sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, jadi seperti itulah cara kita mengatasi suatu karya ilmiah atau makalah yang terdeteksi plagiasi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.